Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di video kali ini Mimin akan membahas sekaligus mereview film horor yang tak kalah menarik dari film horor yang Mimin bahas sebelumnya. Seperti apa keseruan filmnya? Kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Film ini memperlihatkan seorang perempuan bernama Yuni sedang melakukan praktik ilmu hitam. Hal ini Yuni lakukan tak lain untuk memikat hati seorang pria yang sudah beristri. Scene kemudian berpindah 1 tahun kemudian, di mana saat itu kita diperlihatkan perayaan 7 bulanan Yuni dan suaminya bernama Anton. Oh, rupanya yang menjadi target praktek ilmu hitam yang Yuni lakukan adalah pria yang menjadi suaminya saat ini. Selanjutnya telah mengandung 7 bulan akan menguatkan jiwa. Setelah acara 7 bulanan selesai, istri pertama Anton yang bernama Nuri mendatangi rumah Yuni. Kedatangan Nuri ke sana untuk melihat kondisi Yuni dan bayi dalam kandungannya. Nikmatnya sakit pinggang. Setelah Nuri berpamitan, lalu si ibu memperingatkan Yuni bahwa jangan terlalu percaya dengan perkataan seseorang. Karena bisa saja kedatangan Nuri ke sana ada maksud lain. Namun Yuni meyakinkan si ibu bahwa Nuri tidak akan melakukan hal itu. Scene kemudian berpindah di mana saat Yuni bersiap-siap untuk beristirahat, tiba-tiba ia merasakan keanehan. Lama yo mas, sakjane mek nganter. Mas. Rupanya Anton baru saja sampai. Lalu siapa yang di atas ranjang tadi? Di waktu yang sama, Buginem tak sengaja menemukan tanah yang terbungkus kain putih. Buginem meyakini bahwa ini adalah kiriman orang jahat untuk mencelakai putrinya yang sedang hamil. Pagi harinya, Buginem memperingatkan Yuni agar lebih berhati-hati karena semalam ia menemukan sesuatu yang terbungkus kain putih. Namun sebelum menjelaskan yang lebih detail, tiba-tiba Yuni malah merasa mual. Anton yang khawatir dengan kondisi kandungan Yuni, ia pun langsung membawanya ke dokter. Namun saat itu si dokter mengatakan bahwa kandungan Yuni baik-baik saja. Sesampainya mereka di rumah, Yuni dikagetkan dengan Bude Anton yang sudah berada di rumah. Jelas saja, Yuni tidak senang dengan kehadiran Bude Anton, karena dulunya si Bude tidak merestui hubungan Yuni dan Anton. Kamu sekarang lebih suka ngambil keputusan sendiri, Mas. Dari awal Bude tidak pernah setuju sama pernikahan kita. Di tengah pertengkaran berlangsung, tiba-tiba Nuri menelpon. Oh, rupanya malam ini adalah jatah Anton untuk tidur di rumah Nuri. Namun saat itu Anton meminta maaf karena tidak bisa datang, karena saat ini Yuni lagi tidak enak badan. Keesokan paginya, Nuri membawakan bubur kacang hijau untuk Yuni. Melihat hal itu, jelas saja Yuni sangat bahagia. Sementara di sisi lain, si Bude terlihat mengambil sesuatu di atas jendela kamar. Bude meyakini bahwa ini adalah kiriman santet. Namun sayangnya, Bude tak mengetahui siapa pengirimnya. Scene kemudian berpindah di mana saat Yuni yang lagi duduk santai, tiba-tiba perutnya terasa sakit. Namun saat itu juga, Yuni malah mengalami keanehan. Ibu. Singkat waktu, lalu si Bude mengatakan kepada Buginem bahwa saat ini Yuni sedang dipengaruhi oleh ilmu hitam. Di
Di waktu yang sama, lalu Anton datang dan langsung melihat kondisi istrinya. Namun tiba-tiba Yuni memperlihatkan keanehan. Yun? Yun? Sementara di sisi lain terlihat Nuri kedatangan ibunya. Lalu Nuri pun menceritakan perubahan Anton karena setelah menikah dengan Yuni, Anton sudah jarang menemui Nuri. Scene kemudian berpindah, di mana saat itu Buginem terlihat mendatangi si dukun yang kita lihat di awal film tadi. Kedatangan Buginem untuk memastikan orang yang mengirim santet kepada anaknya. Namun saat itu si dukun hanya memberikan sebuah jimat penangkal santet. Sesampainya Buginem di rumah, ia pun langsung menaruh jimat itu di atas lemari. Namun secara tidak sengaja si Bude melihat aksi Buginem. Sementara di sisi lain, si dukun masih mencari tahu siapa yang menyantet Yuni. Namun di waktu yang sama datang sosok perempuan yang memakai konde. Sungguh di luar prediksi, si dukun harus tewas pada saat itu. Singkat waktu, kini giliran Buginem yang didatangi sosok perempuan berkonde itu. Namun saat si Bude menolong Buginem, Yuni malah menyalahkan si Bude. Yuni meyakini bahwa penyebab semua ini adalah ulah si Bude. Namun Anton yakin bahwa tidak mungkin Budenya melakukan hal itu. Scene kemudian berpindah, terlihat Yuni mengajak Nuri ke rumahnya. Karena saat itu Anton harus keluar kota karena sebuah pekerjaan. Setelah Anton berpamitan, lalu Nuri menawarkan diri untuk membuatkan bubur untuk Yuni. Namun tiba-tiba hal mengerikan terjadi. Oh, rupanya itu hanyalah halusinasi Yuni. Singkat waktu, terlihat Buginem didatangi sosok wanita berkonde itu. Dan ternyata itu adalah Nuri. Usut punya usut, rupanya Nuri mengetahui perbuatan Buginem dan Yuni yang menggunakan dukun untuk merebut Anton darinya. Di waktu yang sama, Yuni bersiap-siap untuk istirahat, tiba-tiba mengalami keanehan. Tak berselang lama, Nuri pun menolong Yuni. Lalu Yuni meminta kepada Nuri agar si dokter dipanggil ke rumah. Namun Nuri mengatakan bahwa si dokter juga pasti akan takut ketika melihat kondisi Yuni saat ini. Pada saat itu, Nuri melampiaskan amarahnya kepada Yuni. Karena selama ini ia hanya bisa bersabar ketika Yuni merebut Anton darinya. Gak usah takut, Yun. Oh, rupanya Nuri telah mempersiapkan hal ini dengan matang. Karena Nuri sudah mempersiapkan kuburan untuk Yuni. Di waktu yang sama, si Bude datang bersama Ustadz. Lalu mereka pun bertanya siapa yang melakukan semua ini. Dalam keadaan lemas, Yuni pun menjawab bahwa semua ini adalah perbuatan Nuri. Saat itu juga, si Anton datang dan langsung melihat rumah penuh dengan cairan merah. Anton yang khawatir langsung mencari keberadaan Yuni. Singkat waktu, Anton dan Ustadz melihat Nuri sedang mempersembahkan bayi kepada iblis pujaannya. Saat itu juga, terjadilah pertempuran hebat antara Ustadz dan si iblis yang merasuki Nuri.
Setelah proses perlawanan panjang, akhirnya si Ustadz bisa melumpuhkan iblis itu. Di waktu yang sama, terlihat Nuri ingin membunuh Yuni. Namun untungnya Yuni masih bisa menghindar. Namun sayangnya Nuri malah menusuk Anton. Akibat tusukan itu Anton pun harus meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Nuri pun menyesali perbuatannya. Dan film pun selesai.